Ya, terima kasih Mbak Yena atas introduction-nya dan atas invitation-nya gitu ya. Jadi siang ini kita mau sedikit introduction gitu ya terkait produk kita. Produk kita itu namanya TrueWatch. Jadi TrueWatch ini adalah full stack observability platform gitu ya. Kalau kita relate-kan ke tema gitu ya, temanya adalah from firefighting to strategic improvement gitu ya. Jadi uh, di bisnis digital ini gitu ya, terutama customer-customer yang sudah mempunyai aplikasi digital, tentu kita nggak mau aplikasi digital kita mengalami error, down, dan lain-lain gitu ya. Dan kita pasti nggak mau ketika terjadi error, baru kita gerasak-gerusuk gitu, nyari tahu errornya apa, segala macam gitu. Nah, dengan TrueWatch kita bisa melakukan anomaly detection, proactive detection, dan seterusnya gitu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Rian gitu ya. Jadi saya di sini sebagai pre-sales dari TrueWatch gitu ya. Oke, saya izin lanjut. Jadi ya, jadi di era aplikasi digital ini gitu ya, tentu thanks to COVID gitu ya, semua sekarang berlomba-lomba punya aplikasi digital gitu. Semua serba online gitu ya. Jadi mulai dari kita mau transport gitu ya, transportasi itu semua sudah online. Kita belanja semua online. Bahkan kita sampai apa namanya konsultasi kesehatan ke dokter pun sekarang semua sudah serba online gitu ya. Dan itu kompetitornya pun banyak sekali gitu. Kita sebagai konsumen gitu ya bisa milih nih kita cocoknya dengan aplikasi yang mana. Tentu kita pasti pengen subscribe dengan aplikasi yang handal, yang nggak pernah down, yang responsif, dan lain-lain gitu ya. Nah, tantangannya bagi pemilik aplikasinya itu sendiri adalah tentu harus bisa memikirkan bagaimana sih strateginya agar aplikasi mereka selalu up to date, aplikasi mereka bisa running 24 jam, aplikasi mereka bisa selalu diakses oleh semua customer, dan seterusnya gitu ya. Nah, eh, tentu mereka pasti punya challenge-nya masing-masing gitu ya. Mereka nggak mau, apalagi terutama aplikasi yang public facing, aplikasi yang revenue generator gitu ya, yang mana ketika aplikasi itu down, aplikasi itu error, aplikasi itu bermasalah, itu berimpact kepada revenue. Bisa jadi mereka tidak bisa mendapatkan revenue karena aplikasinya down, atau bahkan mereka bisa jadi malah mengakibatkan loss gitu ya, karena mereka harus memperbaiki aplikasinya, keluar biaya lagi dan segala macam gitu ya. Jadi bukannya mendapatkan revenue, tapi malah mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki aplikasinya tersebut gitu. Nah, ini beberapa challenge yang dihadapi digital application gitu ya, terutama yang sudah kompleks. Yang pertama adalah diverse technology stacks gitu ya. Kita tahu bahwa aplikasi itu pasti dijalankan di atas sebuah infrastruktur gitu ya. Kalau kita ngomongin infrastruktur, ada yang on-premise gitu ya, seperti virtual machine, bare metal server, dan lain-lain. Ada yang sudah menggunakan cloud gitu ya. Which is cloud pun sekarang bermacam-macam. Ada yang American cloud, ada yang Chinese cloud, ada private cloud, ada hybrid cloud, dan lain-lain gitu. Itu baru kita ngomongin infrastructure gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomongin database misalkan. Database ada yang menggunakan Oracle, ada yang menggunakan MySQL, ada yang menggunakan Redis, dan lain-lain gitu. Nah, semua ini mesti dimonitor nih. Saya yakin mereka masing-masing itu pasti punya monitoring toolsnya sendiri-sendiri. Cuman kan repot ya kalau kita setiap ada isu, setiap kita mau ngelihat data harus buka tools masing-masing gitu. Nah, TrueWatch ini kita bisa mengakomodir itu semua gitu. Jadi dalam satu platform kita bisa memonitor itu semua gitu, sehingga menjadi lebih simple bagi customer untuk memonitor seluruh asetnya dia gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait release cycle dari suatu aplikasi gitu ya. Karena kalau sekarang ini semua sudah serba agile gitu ya, teman-teman pasti ngerti lah bahwa aplikasi itu seringkali melakukan update gitu ya. Bisa jadi seminggu sekali ada update, 2 minggu sekali dilakukan patching, dan lain-lain. Nah, setiap update ini dia pasti akan membutuhkan feedback gitu ya dari end user gitu ya. Dia perlu tahu nih loading page-nya seperti apa, terus apakah ada JavaScript crash dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bisa didapatkan dari sisi front end monitoring gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan atribut-atribut terkait dengan user experience gitu ya, loading page, FID, LCP, dan lain-lain. Nah, ini pun bisa didapatkan dari TrueWatch gitu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan cross team collaboration gitu ya. Tadi kalau kita membuat suatu aplikasi digital, pasti yang terlibat di dalamnya banyak. Ada tim front end, ada tim back end, ada tim infra,
terus ada tim database dan lain-lain gitu. Nah, mereka itu punya log masing-masing, data point masing-masing gitu. Ketika dibutuhkan sesuatu untuk dikorelasikan, nah ini masih terpecah-pecah nih, siloing datanya. Nah, dengan TrueWatch, kita bisa mengkorelasikan data-data yang tadinya terpisah itu di dalam satu tempat, di dalam TrueWatch platform gitu ya. Jadi tadi kalau saya bilang TrueWatch adalah full stack observability platform, dia bisa memonitor dari depan, dari front end ke back end, ke infra, sampai ke logs management. Nah, itu kita bisa lakukan dalam satu platform tanpa harus pindah-pindah portal. Nah, itulah TrueWatch gitu ya. Kita adalah full stack observability platform. Oke, nah contoh use case-nya adalah seperti ini gitu ya. Jadi di dalam gambar ini bisa dilihat bahwa ada satu environment yang cukup kompleks gitu ya, environment aplikasi yang cukup kompleks. Lalu kemudian ditemukanlah suatu isu gitu, ada end customer complaint gitu ya, bahwa aplikasinya error nih gitu. Nah, dengan tradisional monitoring, biasanya mereka itu nunggu error dulu, nunggu kebakaran dulu nih, aplikasinya error, ada customer complaint, baru mereka sibuk madamin apinya. Yang bahkan mereka sendiri kesulitan menemukan sumber apinya itu dari mana. Tapi banyak api yang harus dimatiin gitu. Nah, dalam case ini bisa jadi mereka nyari di infrastruktur dulu. Ah, ini di infrastruktur, oh ternyata nggak ada isu segala macam, mereka lari ke, oh mungkin di level microservicesnya. Tapi di level microservices pun banyak sekali nih yang harus dicek. Apakah di produknya, apakah di ordernya, di modul order, apakah di modul user, dan lain-lain gitu. Belum mereka harus ngecek database-nya gitu. Jadi mereka ini kesulitan untuk nyari root cause dari isunya. Oke lah, mungkin error itu biasanya kalau error relatif lebih gampang lah karena dia ada error alert nunjukin isunya di sini loh. Nah, kita bisa cek isunya di sini, kita perbaiki. Nah, tapi biasanya yang sedikit tricky itu adalah ketika uh, komplainnya itu bilang bahwa aplikasinya lambat gitu. Karena aplikasinya lambat itu bisa jadi tidak sampai error, aplikasinya lambat, ujung-ujungnya sukses, tapi lambat aja gitu. Misalkan ketika dia ngeklik withdraw atau ngeklik submit, prosesnya lama nih, 5 detik, 10 detik baru sukses. Nah, ini kan secara user experience bisa jadi nggak nyaman bagi end user gitu ya. Karena tadi mengingat kompetitor dari aplikasi itu banyak, bisa jadi kalau loading 10 detik, mending saya pakai aplikasi lain. Nah, ini kan bisa jadi mempengaruhi conversion rate gitu ya, yang harusnya dia dapat revenue dari customer tersebut kesel, nunggu 5 detik, 10 detik, dia pindah ke aplikasi lain kompetitor gitu. Nah, ini secara tidak langsung mempengaruhi revenue dari suatu perusahaan tersebut gitu ya. Nah, dengan TrueWatch kita bisa lakukan end-to-end tracing secara lebih efisien gitu ya, karena kita kalau kita ngomongin observability gitu ya, kata kuncinya adalah biasanya dikorelasi. Jadi kita bisa mengkorelasikan data point yang sekarang saat ini masih tersebar di mana-mana gitu. Jadi kita bisa lakukan tracing dari mulai front end-nya gitu ya. Kita cek nih sebenarnya user ini komplain ini pada saat dia ngeklik apa sih. Nah, nanti kita bisa lihat, kita punya satu features namanya session replay gitu ya. Session replay ini kita bisa melakukan replay video terhadap activity user gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata dia mengeluhkan error ini, mengeluhkan lambat ini pada saat dia ngeklik submit nih. Nah, kita bisa dapatkan datanya beserta dengan latensinya tentu. Nah, nanti dari situ kita bisa korelasikan. Ternyata pada saat dia ngeklik ini, ada activity apa sih di belakangnya? Apakah ada fetch ke spesifik API di backend atau apakah ada query ke database gitu. Nah, itu kita bisa korelasikan. Nah, terus kemudian dari situ pun kita bisa korelasikan ke logs dan ke infra gitu. Kita cek pada saat dia ngeklik submit, jangan-jangan CPU-nya spike, jangan-jangan memorinya spike. Lalu kita bisa correlate ke log gitu. Dari log dari aplikasi, log dari sistem, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, karena tadi saya bilang end-to-end observability gitu ya, tentu features-nya cukup banyak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, features-nya itu kita bisa provide dari mulai level development sampai ke level business insight lah ya, gitu. Saya mungkin nggak akan sebutkan satu persatu gitu ya, tapi beberapa di antaranya adalah kita pasti sudah punya performance monitoring gitu ya di level back-end gitu ya. Jadi kita bisa memonitor back-end gitu ya. Jadi semua yang related dengan backend gitu, microservicesnya, terus query ke database-nya dan lain-lain itu kita bisa monitor gitu ya. Ada kita support web app dan mobile apps gitu ya. Kita bisa melakukan analisis terhadap logs gitu ya, dan kita punya satu features namanya continuous profiling. Continuous profiling ini
fungsinya adalah untuk dapat mengetahui seberapa besar sih konsumsi CPU, konsumsi memori per masing-masing microservices. Jadi tidak hanya konsumsi di level host, tapi ke level microservices gitu ya. Dan di dalamnya ada satu features lagi namanya code hotspot gitu ya. Code hotspot ini dia bisa ngasih tahu nih kira-kira di code line keberapa yang menyebabkan latensi paling besar gitu. Sehingga nanti tim developer itu bisa ngecek apakah secara code itu sudah efektif atau belum gitu. Kemudian di level operation kita pasti punya monitoring, monitoring infra gitu ya. Infranya kita support berbagai macam, mulai dari on-prem, cloud, Docker, Kubernetes dan lain-lain gitu ya. Ada network monitoring. Nah, kita punya synthetic test juga nih. Synthetic test ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan proactive detection lah. Jadi sebelum benar-benar kebakaran gitu ya, kita bisa tahu duluan nih sebelum end user komplain, kita bisa tahu apakah ada latensi di situ, apakah ternyata API-nya nggak bisa diakses. Nah, itu kita bisa gunakan synthetic test. Synthetic test ini mungkin di luar biasa juga dikenal sama uptime monitoring lah ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk ngecek API dan lain-lain gitu. Kemudian kita bisa punya log management gitu ya. Jadi kita bisa ingest semua logs gitu ya, logs dari sistem, syslog, log dari database, log dari aplikasi gitu ya. Nanti jika ada data-data yang dibutuhkan dari log, kita bisa lakukan parsing gitu. Kita bisa lakukan parsing dan kita bisa tampilkan dalam bentuk dashboard gitu. Nah, ya kemudian kita pun punya ada di sini satu features namanya cloud cost management gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan multi cloud gitu ya, biasanya kan cloud itu punya billingnya masing-masing gitu ya, billing monitoring masing-masing gitu, AWS, Alibaba, Azure dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau bikin satu FinOps misalkan, pengen manage dalam satu platform, TrueWatch bisa lakukan itu. Jadi nanti kita bisa consolidate billing yang saat ini masih terpisah-pisah di dalam satu platform si TrueWatch itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita pun punya security features ini yang sedang kita develop saat ini. Jadi kita ada SIEM dan ada sensitive data scanner gitu ya. Jadi kita bisa melakukan masking gitu ya. Kalau ternyata nanti uh, ada data-data atau ada logs yang mengandung data-data sensitif, kita bisa lakukan masking dulu sebelum kita lempar datanya ke TrueWatch platform gitu. Nah, kemudian dari level front end eh, kita punya user experience monitoring gitu ya, user behavior monitoring, namanya RAM, real user monitoring gitu. Jadi di situ kita bisa memonitor semua yang berkaitan dengan front end gitu ya. Jadi loading page, terus largest contentful pane gitu ya. Kalau tim UX pasti tahu lah, LCP, FID dan lain-lain lah. Jadi si developer itu bisa mengoptimalisasi front end mereka dengan atribut-atribut yang di provide sama si TrueWatch ini gitu. Kita punya satu features juga untuk session replay. Jadi artinya setiap transaksi user itu kita capture dan kita bisa play dia dalam bentuk video gitu. Kita ada heat map-nya juga, jadi kita bisa tahu kira-kira top 10 most viewed produknya itu apa, top 10 most viewed page-nya itu di mana sih sebenarnya yang sering user akses, yang sering user beli gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih penjualan misalkan produk A di region A itu berapa banyak sih dan lain-lain. Nah, ini bisa didapatkan dari front end monitoring gitu. Sehingga goals-nya dari si TrueWatch ini adalah kita pengen untuk mendapatkan satu unified platform gitu ya. Jadi one team, one data sama one platform gitu ya. Jadi mulai dari tim front end, tim back end, data-data, matrix-matrix yang related sama technical, business metrics gitu ya, data collection, data visualization itu semua dalam satu portal gitu. Yang mana si TrueWatch ini sendiri gitu. Nah, oke, nah jadi value proposition-nya adalah yang pertama, dengan TrueWatch kita bisa mensimplify teknologi stack yang tadi sangat diverse itu ya. Jadi semua teknologi stack kita bisa monitor dalam satu platform TrueWatch gitu. Dan ini benar-benar dalam satu portal gitu ya. Jadi karena kalau di monitoring tools yang lain atau di observability tools yang lain, biasanya mereka pun punya tapi biasanya portal yang berbeda-beda gitu ya, back end monitoring sendiri, front end monitoring sendiri, log management sendiri gitu. Sedangkan kalau kami TrueWatch itu dalam satu platform kita bisa cek semuanya dari situ tanpa harus pindah-pindah portal gitu. Itu yang pertama value propositionnya.
Lalu kemudian yang kedua adalah kita bisa ensure seamless journey dari customer gitu ya. Kita bisa monitoring setiap activity dari user gitu ya. Mulai dari dia masuk login gitu ya, dimonitor dari front end-nya, terus dia melakukan pembelian, misalkan ada call ke back end, ada query ke database, sampai dia log out lagi gitu. Itu semua akan di-track. Jadi kita nanti akan sisipkan satu trace ID, di mana satu trace ID ini akan ngikutin setiap activity dari usernya. Jadi kita bisa tahu kalau ada isu, sebenarnya isunya itu di mana, gitu ya. Sehingga nanti tim SRI, kalau tim SRI itu mungkin teman-teman yang familiar, biasanya mereka di measure itu based on MTTX gitu ya. Mean time to response, mean time to detect, mean time to resolve gitu ya. Yang mana intinya uh, hasil value-nya itu menunjukkan bahwa proses penemuan root cause analisisnya itu semakin cepat, semakin efektif dan efisien gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah uh, turn problems into profits gitu ya. Jadi uh, bisa jadi dalam hal ini gitu ya, secara aplikasi semua normal gitu ya, secara CPU aman, tidak melebihi batas, secara memori tidak melebihi batas, aplikasi tidak crash. Tapi kenapa sih kok pada saat flash sale conversion rates-nya rendah sekali gitu? Pengunjung banyak, bisa 1.000, 10.000, tapi kok yang beli misalkan cuma 100 orang. Nah, itu kan conversion conversion rate-nya rendah sekali gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Aplikasi nggak crash, CPU nggak spike, dan lain-lain. Nah, bisa jadi masalahnya adalah di latensi dari front end misalkan. Jadi orang ketika melakukan submit add to cart, misalkan loadingnya 10 detik, 15 detik, itu kan lambat. Ah, orangnya kesel, tinggalin, pindah ke produk yang lain gitu. Nah, ini kan sebenarnya dia udah ngunjungin produk, tapi dia nggak jadi beli karena ada latensi di situ. Nah, TrueWatch bisa kasih atribut situ gitu. Kita bisa bisa menganalisa latensinya ini sebenarnya di mana sih. Jadi sebelum ada customer komplain, kita bisa perbaiki dan kita bisa secara tidak langsung menaikkan conversion rate tadi gitu. Jadi eh, ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa TrueWatch ini nggak melulu ngomongin secara teknis gitu ya, secara teknis untuk tim SRI dan lain-lain, tapi dari tim bisnis pun bisa dapatkan manfaatnya dari TrueWatch gitu ya, untuk mengoptimalisasikan aplikasinya itu sendiri gitu. Nah, ya ini secara teknologi gitu ya, dari si TrueWatch itu sendiri. Jadi eh, kita punya yang namanya data kit gitu ya. Data kit kita ini adalah agent kolektornya. Jadi dia yang akan bertugas untuk mengkolek telemetri data, apa yang kita butuhkan, apa yang kita ambil, apa yang kita proses gitu ya. Itu kolektornya. Lalu kemudian setelah dikolek, kita punya yang namanya pipeline engine. Pipeline engine ini nanti dia yang akan memproses data yang sudah dikolek tadi gitu ya. Datanya diproses, kemudian dia akan di-store di data lake-nya kita. Kita punya Nextgen database-nya, kita namakan TrueWatchDB lah gitu. Jadi TrueWatchDB ini dia punya kemampuan untuk melakukan kompresi sampai dengan 7 kali lipat gitu, sehingga memperkecil size dari storage-nya gitu, sehingga secara pricing pun nanti dengan kompetitor kita bisa lebih kompetitif lah gitu. Nah, kemudian eh, data yang sudah disimpan pasti ujung-ujungnya akan butuh divisualisasikan gitu ya dalam bentuk dashboard. Nah, kita pun punya query language-nya sendiri gitu ya. Jadi nanti ya tinggal apa yang mau kita tampilkan dalam dashboard. Nah, itu kita bisa query gitu menggunakan query language-nya kita sendiri gitu. Nah, untuk source-nya sendiri kita support ke banyak source yang ada di luar gitu ya. Jadi eh, entah itu open source, bahkan dengan kompetitor pun kita bisa support dengan kolektornya mereka gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini data kitnya kita. Jadi data kitnya kita ini cukup simple untuk instalasinya gitu ya. Dan dia out of the box gitu ya. Dia support juga dengan beberapa kolektor di luar gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah menggunakan monitoring kolektor seperti OpenTelemetry atau Prometheus Exporter gitu ya, atau bahkan dengan kompetitor kita pun kita bisa support dengan itu gitu, sehingga kalau dibutuhkan nanti suatu saat migrasi, migrasinya minim effort lah. Kita hanya tinggal mengganti endpoint URL-nya aja gitu. Dan data kit kita ini, si kolektor kita ini tugasnya mengkolek mengkolek telemetri data ya. Telemetri data itu adalah matrix, event, log, sama trace gitu ya. Dan
yang kemudian nanti akan bisa diproses sama dia untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard gitu. Nah, ya, ini beberapa source input yang kita support gitu ya. Tentu ini nggak semua gitu ya, tapi beberapa source yang common digunakan kita sudah support gitu ya. Mulai dari misalkan apa nih? Kalau kita ngomongin database gitu ya, kita support MySQL, support Redis gitu ya, ada Oracle gitu ya. Terus kemudian kalau kita menggunakan programming language seperti C++, Java, terus PHP itu kita support semua juga gitu. Jadi by documentation kita support ke 300-an lebih eh, open source di luar sana gitu ya. Bahkan dengan kompetitor pun kita support gitu. Oke. Oke, nah kemudian ini beberapa fitur dari si TrueWatch gitu ya. Yang pertama kita pasti punya dashboard gitu ya. Jadi dashboard kita ini kita punya banyak templates. Kita ada seratusan lebih templates gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah install data kitnya, sudah mengkolek datanya dan butuh untuk divisualisasikan, kita sudah ready banyak templatesnya. Misalkan templates untuk dashboard Linux gitu misalkan. Nah, kita tinggal cari aja Linux, kita tinggal create dalam hitungan beberapa klik saja dashboardnya sudah ready gitu. Jadi selama datanya sudah di-collect, nanti dia akan muncul datanya sesuai dengan template yang sudah kita siapkan gitu. Nah, tapi templates kita ini dinamis gitu ya. Jadi kalau nanti ternyata dari templates itu dirasa ada data-data yang kurang, data-data yang butuh ditambahkan, kita bisa ambil eh, kita bisa tambahkan chartnya, kita ada template chartnya juga. Nanti selama kita tahu datanya ada di mana, kita bisa query datanya, kita bisa tampilkan dalam bentuk dashboard gitu. Nah, kemudian ya kita punya monitoring tools gitu ya dan event incident management. By default kita sudah ada incident manajemennya sendiri gitu ya. Atau mungkin kalau mau kita lempar ke third party ITSM tools pun itu kita bisa support. Kita bisa support untuk itu. Dan kita sudah ada AI-nya gitu ya. Ada AI-nya dalam hal ini machine learning. Jadi kita bisa learn pattern gitu ya. Nanti ketika suatu saat ada anomali, dia bisa detect secara otomatis dan kirim alert gitu. Ataupun kita mau bikin based on threshold gitu ya. Jadi CPU ke hit berapa, kirim alert. Nah, itu pun kita bisa lakukan gitu. Dan kita ada fitur untuk reporting juga. Kita bisa schedule reportingnya gitu ya setiap 1 minggu sekali, setiap bulan kirim report ke email atau kemana itu kita bisa set juga. Nah, itu kita sudah support untuk itu. Oke, nah kemudian terkait APM, ini back end monitoring gitu ya. Di dalamnya kita punya service map gitu ya. Service map ini kita bisa tahu nanti dependensi dari setiap service ini kemana aja sih gitu ya. Terus kita bisa melakukan tracing gitu ya. Ada explorernya. Jadi nanti setiap transaksi gitu ya akan mengenerate satu trace ID. Nah, trace ID ini akan ngikut sampai dia sessionnya habis gitu. Jadi kita bisa tahu nih apa yang dia lakukan dan seterusnya. Kemudian ada profiling tadi untuk mengetahui apa namanya konsumsi per masing-masing microservices gitu ya. Dan stack yang kita support pun banyak gitu ya. Yang common seperti Java, Node.js, Python itu kita sudah pasti support lah. Jadi nggak perlu khawatir untuk itu. Gitu. Oke, kemudian kalau tadi back end monitoring, nah ini adalah front end monitoring gitu ya, yang mana namanya adalah RAM, RUM, Real User Monitoring gitu. Real User Monitoring ini eh, web apps dan mobile apps gitu ya. Mobile apps-nya kita support Android native, iOS native gitu ya, dan React native. Bahkan kalau teman-teman sudah ada yang menggunakan mini apps, kita pun support untuk memonitor mini apps gitu ya. Jadi nanti di RAM ini kita bisa dapatkan atributs-atributs tadi yang sempat saya singgung gitu ya, seperti loading page, FID, LCP, dan lain-lain lah. Eh, dan kita punya video session replay gitu ya. Ini opsional, jadi bisa di-enable atau tidak gitu ya. Nanti session replay ini kita bisa tahu activity dari user kita ini ngapain aja gitu ya. Dan ada heat map-nya juga. Nanti kita bisa tahu produk mana yang sering diakses, page mana yang sering dibuka dan seterusnya. Nah, itu kita bisa dapatkan informasi-informasi itu juga gitu. Nah, oke, nah observability itu kata kuncinya tadi saya sempat mention juga adalah korelasi gitu ya. Karena kalau
kita tidak melakukan korelasi gitu ya dari front end ke back end, itu monitoring tools tradisional pun saya rasa beberapa bisa melakukan itu gitu ya. Nah, tapi dengan TrueWatch ini kita bisa melakukan root cause end-to-end tracing dari front end ke back end ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi nanti kita bisa melakukan tracing lah dari depan sampai ke belakang gitu ya. Jadi kalau kalau kita lihat di sini ya, eh, dengan observability tools, dengan TrueWatch, nanti nggak ada lagi siloing data gitu ya. Data itu sudah terkumpul dalam satu platform gitu ya. Mulai dari front end-nya, dari APM-nya gitu ya, dari logs-nya, sampai ke infrastruktur monitoring-nya. Itu semua di dalam satu platform gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, ya, di sini itu ada tab-tabnya gitu ya. Jadi kalau kita kita ngeklik salah satu error gitu ya, ngeklik salah satu error atau salah satu trace, kita akan bisa langsung dapatkan beberapa korelasinya gitu ya. Di sini ini terlalu kecil ya. Nah, di sini ada detailsnya gitu ya. Jadi dari trace details itu kita bisa correlate ke code hotspot. Code hotspot itu tadi code mana sih kira-kira yang menyebabkan latensi paling tinggi gitu ya. Terus kita bisa correlate ke hostnya, ke infrastructure gitu ya. Lalu kita pun bisa correlate ke log sampai ke networknya gitu. Nah, ini dilakukan dalam satu portal gitu ya. Kita tinggal klik per masing-masing Udah tab baca, aja. udah Mau baca. correlate ke mana. Bagus. Nah, ini sedikit eh, video Lu tau gitu. dari mana, Bang? Jadi, Gue lagi baca-baca. Gue tuh lagi searching. Gue udah tahu dari ini, dari Perspektif. Gue kan research ES. It's like dia ngasih sorry, artikel ini ke sepertinya gue. ada background noise. Sorry ya. Udah gue emang kan lagi nyiapin materi ini, materi buat Huawei. Ya, oke. Ya, oke, sorry. Ya, jadi ini eh, ada sedikit video gitu ya dari APM, APM monitoringnya kita, backend monitoring. Jadi kalau di sini dilihat, teman-teman lihat kita punya service dependency gitu ya. Kita bisa tahu nih, setiap microservices kita itu relate-nya ke dependensinya ke microservices mana aja gitu ya. Dan kita punya analisis dashboard-nya. Kita bisa cek total spans-nya, total request-nya gitu ya, response time-nya. Nah, ini semua akan tercapture dari performance monitoring gitu ya. Jadi kalau ada query dari database, itu kita bisa cek juga query-nya. Jadi kita bisa tahu apakah query-nya ini sudah efektif atau belum gitu ya. Apakah ada slow query atau enggak. Nah, itu kita bisa lihat di APM gitu. Nah, terus ada eh, ini RAM gitu ya. Front end monitoring. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia akan kasih heat map gitu ya. Dia akan kasih tahu nih eh, fitur mana sih yang sering diklik sama user gitu ya. Nah, ini kelihatan nih. Contohnya ini adalah exchange gitu ya, aplikasi exchange. Jadi dia melakukan trading segala macam gitu ya. Dan kita bisa dikasih tahu latensinya ketika kita ngebuka page tertentu, latensinya berapa lama. Dan kalau ada fetch gitu ya, fetch ke API backend itu kita bisa correlate. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini kan masih dari front end ya. Dari front end kita lihat ada fetch atau enggak nih ke backend. Nah, dari sini kita bisa korelasikan dari front end kita akan dilarikan ke back end gitu. Nah, view related trace. Nah, ini udah di level back end. Kita bisa tahu, kita bisa dapatkan informasi mulai dari flame chart-nya, waterfall chart dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita bisa korelasi ke code hotspot, ke host gitu ya, infrastructure sampai ke network. Nah, ini dilakukan dalam satu portal gitu. Nah, kemudian ini infrastructure gitu ya. Kalau infrastructure mestinya common lah ya. Kita bisa monitor CPU usage, memory usage gitu ya. Kalau ada pods menggunakan Docker, Kubernetes, itu kita bisa support juga. Itu kita bisa monitor itu semua. Oke, nah ini salah satu fitur juga yang kita kedepankan gitu ya. Jadi kita sudah mengadopsi Gen AI juga gitu ya. Kalau tadi di belakang saya sempat cerita kita ada machine learning juga untuk anomaly detection, proactive detection. Nah, di sini kita punya Gen AI solution gitu ya. Jadi kita punya chatbot mirip kayak ChatGPT lah. Jadi nanti di platformnya itu ada AI assistant, nanti teman-teman bisa tanya ke situ, gimana sih cara untuk integrasikan ke misalkan MySQL database. Nah, nanti dia akan jawab, dia akan kasih step by step-nya.
gitu. Dan ini kita pun sudah terapkan di AI error analysis gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman nemu ada satu trace error, teman-teman klik gitu ya, nanti dia akan mengeluarkan rekomendasinya gitu. Oh, ini ada contohnya. Jadi kalau teman-teman pergi ke APM gitu ya, nanti filter by error gitu ya, filter by error. Nah, nanti teman-teman akan nemuin di atas ini ada AI error analysis gitu. Nah, kalau teman-teman klik gitu ya, nanti dia akan ngasih tahu nih kira-kira error ini tuh penyebabnya apa, kemudian recommended actionnya apa yang mesti dilakukan gitu. Jadi ini biasanya berguna untuk teman-teman yang L1 support gitu ya. Biasanya kan L1 support itu kalau kita tahu mungkin mereka nangkap error, kemudian bikin tiketnya ini diteruskan ke L2 support gitu. Nah, eh, beberapa company, beberapa perusahaan itu pengen dari L1 support itu sudah melakukan action gitu. Jadi dia sambil paralel escalate tiketnya ke L2, nah, dia pun sudah melakukan beberapa step untuk solving isu tersebut lah. Jadi di sini cukup membantu untuk L1 support gitu. Oke, nah kita pun punya Open API gitu ya. Jadi TrueWatch ini ada Open API-nya. Kalau kita mau integrate ke open source application, open source tool, nah ini kita bisa gunakan Open API-nya. Nah, dan kita punya Dataflux. Dataflux ini lebih ke programming toolkit-nya kita lah. Jadi kalau kita butuh advanced query, kita butuh external data source, atau tadi kalau kita punya data-data yang sensitif, kita mau masking, nah ini bisa lakukan di Dataflux gitu. Nah, oke. Nah, mungkin ini terakhir. Jadi, kenapa sih TrueWatch gitu ya? Apa bedanya kita dengan observability tools yang lain? Yang pertama adalah kita adalah SaaS platform gitu ya, yang mana SaaS platformnya kita tersebar di seluruh dunia dan salah satunya adalah di Indonesia gitu. Jadi kita sudah punya data center di Indonesia gitu. Kelebihannya apa dengan SaaS platform ini? Jadi kelebihannya adalah teman-teman nggak perlu lagi mikirin di mana untuk nge-host platform tersebut gitu ya, platform si TrueWatch ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi musingin infrastrukturnya mesti install di mana, terus harus maintain infrastrukturnya, harus keluarin biaya lagi untuk maintenance, untuk manpower untuk manage infrastrukturnya gitu ya. Dan poin plusnya adalah data center kita di Indonesia gitu, sehingga kalau ada teman-teman yang dari finance, yang dari banking, itu kan ada peraturan bahwa data itu sama sekali nggak boleh keluar Indonesia gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa comply dengan itulah karena kita ada data center di Indonesia gitu. Dan kalaupun concern dengan latensi, harusnya latensi kita lebih kecil dibandingkan kompetitor kita karena kompetitor kita itu mereka belum punya data center di Indonesia lah gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah terkait development gitu ya. Jadi kita cukup cepat dalam melakukan development gitu ya. Jadi eh, saat ini kita sudah punya CM gitu ya, tapi kita akan terus melakukan enhancement gitu ya. Jadi eh, kita ada regularly update lah terkait feature baru, security baru dan lain-lain. Nah, ini kita lakukan terus-menerus gitu ya sampai saat ini gitu. Dan sampai saat ini kita sudah punya CM gitu untuk security. Lalu kemudian tadi full stack observability dalam artian di sini kita betul-betul dalam satu platform gitu ya. Jadi tadi kalau teman-teman sempat lihat di videonya, kita bisa correlate gitu ya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, terus ke logs, ke infrastruktur dan lain-lain. Itu kita sudah support itu. Kemudian terkait support untuk cloud, nah, saat ini kita sudah support dengan 3 American Cloud dan 3 Chinese Cloud gitu ya. AWS, Azure, GCP, lalu kemudian Huawei, Alibaba, dan Tencent. Itu kita sudah support semua. Bahkan di beberapa cloud kita support untuk seamless integration gitu ya. Jadi kita cukup hanya binding access key dan secret key. Nanti di situ kita bisa lakukan one click install untuk data kitnya tadi, untuk si agentnya. Dan kita support untuk mini apps gitu ya, widget mini apps. Itu kita support. Lalu kemudian dari sisi cost, kita cukup kompetitif kalau dibandingkan dengan yang lain. Salah satunya adalah karena
tadi kita punya database sendiri gitu ya, yang mana namanya TrueWatchDB yang bisa melakukan kompresi sampai 7 kali lipatnya gitu, sehingga secara pricing bisa lebih kompetitif lah. Dan kita bisa mainkan di level data retentionnya, karena data retentionnya ini nggak satu untuk semua, dalam artian untuk infrastruktur kita misalkan cuma butuh untuk 7 hari, terus APM cuma butuh 14 hari, nah itu bisa disesuaikan per masing-masing kebutuhan gitu. Nah, kemudian secara security, ya pasti karena kita sudah punya data center di Indonesia, kita tidak menyalahi aturan lah bahwa data itu keluar dari Indonesia. Itu yang pertama. Terus kemudian jika ada data tadi yang dibutuhkan untuk masking dan lain-lain, kita punya kemampuan untuk itu. Jadi kita bisa set misalkan nanti di logs ternyata ada data-data KTP atau ada alamat, ada nomor telepon. Nah, itu kita bisa masking. Jadi sehingga sebelum data itu dilempar ke TrueWatch platform, itu bisa dimasking dulu di lokal environment datanya customer gitu. Ya, mungkin itu terakhir dari saya. Jadi, in summary, eh, aplikasi digital itu butuh untuk dimonitor gitu ya. Dan kita nggak perlu nunggu ada apinya dulu gitu ya. Kebakaran baru kita melakukan troubleshooting dan lain-lain. Tapi kita bisa melakukan proactive detection gitu. Jadi sebelum ada customer complaint, sebelum benar-benar terjadi, kita lakukan anomaly detection, proactive detection dengan menggunakan synthetic test dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kalaupun ternyata itu masih tembus, masih terjadi isu dan lain-lain, kita perlu quick reaction terhadap isu tersebut gitu ya. Jadi kita perlu tim SRI itu tadi diukur berdasarkan MTTX gitu ya. Kita harus punya respons yang cepat terhadap isu tersebut gitu. Nah, ketika dua ini udah stabil, udah bisa anomali detectionnya jalan, proactive detectionnya jalan, nggak ada isu dan lain-lain. Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat aplikasi kita tetap up to date. Nah, ini bisa didapatkan dari atributs-atributs yang kita monitor dari sisi front end monitoring gitu. Jadi kita bisa melakukan optimalisasi terhadap aplikasi digital kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi TrueWatch, ya, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Yena ya. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Rian. Mungkin saya summary sedikit. Jadi ada satu slogan di akhir, True Watch is everything you need. Kenapa? Mungkin tadi di awal juga saya mention True Watch adalah satu dari sekian banyak partner yang kita fokuskan dan menjadi pembuka awal kita di GS Katalis karena tools towards supporting 6 public cloud yang ada di Indonesia. Mau itu dari Western, mau itu dari Eastern, semuanya um, possible and also integrable dan juga disupport dari TrueWatch. Dan juga Mas Rian mention juga tadi data centernya juga udah ada di Indonesia karena SaaS platform biasanya ditanya ini sama industri BFSI atau mungkin pemerintah yang mana servernya sometimes itu benar-benar harus ada di Indonesia related to compliance. Dan yang terakhir ada end-to-end tracing, correlationnya. Jadi kita melakukan proaktif ya Mas Rian ya. Jadi kita nggak menunggu error happening, kita bisa memprediktif apa yang mungkin akan terjadi dan kita udah tahu bagaimana cara penyelesaian. Terima kasih banyak Mas Rian. Nanti kita akan buka Q&A-nya setelah panelis kedua menyampaikan materinya ya Mas ya. Oke, siap. Untuk panelis kedua itu akan dibawakan oleh Mas Elmo yang menjelaskan mengenai Global Subscription Catalyst. Apa itu Global Subscription Catalyst? Bagaimana mungkin ini bisa mensupporting Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa purchase TrueWatch dari platform ini dan mungkin nextnya Bapak dan Ibu ingin ada deep conversation mengenai TrueWatch dan juga GSC bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Saya ingatkan lagi bisa langsung ditanya ke kolom chat. Oke, untuk next panelis sepertinya Mas Elmo sudah siap. Kepada Mas Elmo dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yana. Ya, mungkin sebelumnya saya share screen dulu sambil sedikit cerita tentang apa itu GS Catalyst ya. Tadi di awal acara, Mbak Yana udah sempat jelasin bahwa GS Catalyst itu adalah inisiatif dari ICS Compute untuk membuat sebuah marketplace, cloud marketplace di Indonesia. Marketplace. Ya. Jadi recently
teknologi adoption itu makin cepat. Jadi perusahaan-perusahaan di dunia itu berlomba-lomba untuk menggunakan teknologi dalam bisnis proses mereka, baik mereka sudah melakukannya atau belum. Di hal ini makin ramai dan makin cepat setelah terjadinya COVID, dan makin cepat lagi setelah munculnya Gen AI. Nah, jadi company-company di seluruh dunia berkompetisi supaya tetap relevan dan tetap inovatif. Tapi di sisi lain, adopsi teknologi itu nggak mudah. Nah, di sebelah kanan ini ada angka-angka. 71% dari perusahaan-perusahaan saat ini menggunakan AI, 58% setiap tahun ada pertumbuhan. Ini adalah impact dari perusahaan-perusahaan menggunakan AI, akibatnya 58% tiap tahun ada pertumbuhan spending SaaS. Sementara di sisi lain, 32% dari investasi di dalam SaaS itu terbuang. Nah, jadi di sini ada dua concern yang muncul. Gimana caranya bisa adopt new technologies dengan cepat, tapi tidak buang-buang uang. Solusinya adalah solusi berbasis ekosistem. Jadi cloud ecosystem itu sudah sebenarnya udah lama ada, dimulai dari AWS, membuat Amazon Web Service, lalu disusul oleh Google, Microsoft buat Microsoft Azure, itu yang di Western, dan di Eastern itu ada Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud, dan masih banyak lagi. Nah, ini ekosistem ini memberikan keunggulan ya untuk mempercepat proses pengadaan procurement dari software dan jasa yang dibutuhkan. Nah, ada report dari Canalys yang mengatakan bahwa by 2027, tahun 2027, setidaknya separuh dari total accessible market itu dari cloud marketplace akan menjual melalui partner. Jadi partner-partner ini yang membentuk ekosistem, cloud ekosistem, dan dari sini ada sebuah tren yang kita lihat bahwa go to market SaaS itu berpindah dari sales driven menuju ekosistem driven. Nah, inilah yang jadi latar belakang kenapa adanya GS Catalyst, yaitu sebuah marketplace yang memanfaatkan ekosistem cloud di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, pada tahun 2027 ini, diperkirakan perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang tidak bisa memanage SaaS life cycle juga cenderung 5 kali lebih rentan terhadap insiden cyber atau kehilangan data karena mereka tidak punya visibility terhadap penggunaan SaaS mereka. Dan selama tahun 2025, perusahaan-perusahaan cenderung menghemat cost, biaya, dengan menggunakan proactive software asset management dibandingkan nego-nego harga dengan vendor software dan cloud. Nah, jadi proactive software asset management ini juga yang jadi bagian dari ekosistem yang akan kita buat. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih marketplace? Sekali lagi, ini ada 2 poin, yaitu build a scalable tech stack. Jadi investasi perusahaan di
teknologi itu scalable, bisa dikembangkan dalam skala apapun, while optimizing the cost. Sementara biayanya bisa tetap optimal. Jadi efisiensinya naik dengan mempertemukan semua bisnis dan tech stack melalui marketplace. Proses procurement software jadi lebih cepat dan lebih mudah karena satu pintu. ISV atau vendor software itu bisa di-onboard dengan lebih cepat, dan terms dan pricing itu masih bisa dinego melalui private offer. Lalu poin penting juga adalah ada flexibility dan convenience tadi. Beberapa vendor itu banyak yang ngasih free trial, free POC, proof of concept. Jadi ini ada vendor yang menawarkan ini, ada yang enggak. Kalau perusahaan-perusahaan yang belum familiar sama ekosistem cloud harus cari tahu sendiri, itu biasanya lama prosesnya. Dan cenderung lebih mahal karena nggak tahu mana yang layanannya bagus dan menyediakan free POC, mana yang enggak gitu. Nah, kita bisa menawarkan try before you buy. Lalu kita juga menawarkan bundle solution karena bisa jadi ternyata nggak cuma satu aspek yang dibutuhkan. Misalnya sebuah perusahaan retail ingin memindahkan data-data mereka dari tulisan ke cloud. Itu ternyata yang dibutuhkan nggak cuma cloud infrastruktur aja, tapi ternyata mereka juga butuh sistem untuk mindahin dokumen-dokumen tertulis ke dalam cloud. Nah, itu kita bisa carikan juga. Dengan adanya marketplace ini, customer itu cukup buka GS Catalyst Marketplace dan bisa mengakses layanan itu semua. Dengan dibantu juga oleh tim. Tim ini supported with bahasa Indonesia dan English. Kapanpun dibutuhkan, tim kita ada. Dan biasanya satisfaction service rate itu naik melalui marketplace ini. Lalu ada juga agility dan control. Customer bisa punya kontrol dan memanage semua service yang dicari ya, yang dibangun dalam proses transformasi cloud mereka, fast deployment dan tech adoption juga lebih cepat, dan kita bisa fokuskan di teknologi yang relevan. Oke. Mungkin kita bisa langsung lihat ya GS Catalyst Marketplace kita seperti apa. Jadi kalau mau akses GS Catalyst Marketplace kita bisa buka langsung ke gscatalyst.com. Di sini kita menampilkan seluruh produk dan layanan dan solusi dari ISV kita yang berjumlah saat ini 100 plus. ISV itu vendor software ya, independent software vendors. Nah, jadi misalnya kalau kita mau mencari solution TrueWatch, kita tinggal search di sini TrueWatch, dan penawaran dari TrueWatch ditampilkan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan penawaran khusus atas produk TrueWatch, itu bisa diakses di sini, bisa melalui GS Catalyst Marketplace.
dan mengisi form special price. Ya. Jadi cukup masukkan nama, email perusahaan, misalnya company name, company industry. Nah, lalu request private offer-nya melalui AWS, GCP, atau jadi tadi sempat disebutkan ya, Mas Rian, kalau TrueWatch itu uh, kompatibel dengan berbagai cloud uh, infrastructure, baik Western maupun Eastern. Nah, kita juga mengakomodir itu semua uh, dan nggak terbatas pada Western Cloud saja, tapi juga Eastern Cloud. Kita sedang approach Huawei, nanti ada Alibaba, Tencent, dan ByteDance. Sementara kita tetap tawarkan Western Cloud seperti AWS, Google Cloud Platform, nanti ada Microsoft Azure juga. Nah, tapi kalau misalnya belum ada gambaran untuk cloud infrastrukturnya apa, bisa pilih others. Nah, di sini nanti prospective customers bisa menjelaskan kebutuhannya apa, apapun sesuai dengan yang dihadapi oleh perusahaan teman-teman, dan kirimkan request ke kami. Misalnya. Lalu setelah itu, tim kami akan menghubungi teman-teman dan perusahaan teman-teman untuk mencarikan solusi terbaik. Mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya direct ke TrueWatch dengan melalui platform GS Catalyst? Jadi kalau melalui platform GS Catalyst, kita bisa bantu carikan solusi juga, nggak cuma yang terbatas sama observability, tapi kalau misalnya ternyata butuh cloud infrastructure baru gitu, kita bisa bisa berikan solusinya dan memastikan itu kompatibel sama TrueWatch yang dicari. Oke, selain itu saya juga bisa tunjukkan bahwa saat ini kita ada 100 plus partner dari berbagai macam vertikal, tapi itu terutama cloud infrastructure, cyber security, dan Gen AI. Jadi berbagai macam solusi itu bisa diakses di sini. Dan terakhir, kalau misalnya memang belum tahu solusi apa sih yang mau dicari gitu, mungkin bisa konsultasi dengan kita lewat Consult Now dan jelaskan how can we help. Mungkin bagaimana apa yang dihadapi sekarang, mungkin ada kebingungan-kebingungan dalam implementasi teknologi, itu bisa kita jelaskan, akan kita carikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Baik, sekian dari saya sekilas tentang GS Catalyst. Apabila ada lagi, mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Yana. Silakan Mbak Yana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Elmo atas pemaparannya mengenai GS Katalis. Jadi, seperti yang Mas Elmo mention, mungkin saya summary-kan terlebih dahulu. GS Katalis itu adalah salah satu strategi dari ICS Compute untuk mempermudah Bapak dan Ibu as a customer untuk bisa melihat nih, ICS Compute itu menawarkan produk apa saja ya. Dan juga cloud apa saja nih yang mungkin bisa disupport oleh ICS Compute. Itu jadi kayak free katalog untuk Bapak dan Ibu sekalian, terutama di webinar kita hari ini kita berkolaborasi dengan TrueWatch. Jadi untuk TrueWatch itu sendiri, SaaS platform apa saja yang kita listing di dalam GS Catalyst kita, itu bisa
didiskusikan apabila mungkin masih bingung kira-kira TrueWatch-nya perhitungan produknya atau perhitungan pricingnya seperti apa dan juga compatibility-nya di infra Bapak Ibu atau cloud Bapak Ibu sekalian itu seperti apa. Jadi lebih ke marketplace untuk produk license yang kompatibel dengan semua cloud provider terutama untuk customer di Indonesia. Seperti itu ya. Mas Elmo, terima kasih banyak atas pemaparannya. Mungkin kita nextnya ke Q&A. Di box chat itu sudah ada beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mungkin dimulai dari Mas Rian dulu. Kali ya Mas ya. Aku pilihkan dua pertanyaan. Mungkin yang pertama ada dari Ibu Ingrid. Apa biasanya tantangan paling sering yang dialami customer sebelum mereka menggunakan TrueWatch? Mungkin Mas Rian bisa untuk menjawab pertanyaannya. Ya, thank you pertanyaannya dari Ibu Ingrid ya. Jadi, Yes. apa biasanya tantangan yang paling sering dialami customer sebelum memakai TrueWatch gitu ya? Nah, biasanya sebelum menggunakan TrueWatch gitu ya, mungkin mereka bisa jadi menggunakan tradisional monitoring tools gitu ya. Di mana tadi saya sempat mention juga kalau tradisional monitoring tools biasanya mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan korelasi, Bu. Korelasi di sini dalam artian adalah dalam mencari sebuah root cause dari sebuah isu gitu ya. Karena tadi kalau kalau diibaratkan kebakaran itu kita harus nemuin sampai sumber apinya gitu, bukan api-api di sekitarnya gitu. Nah, ketika kita masih menggunakan monitoring tools, api-api di sekitarnya itu banyak sekali dan toolsnya berbeda-beda gitu ya. Ada infranya, ada database-nya, ada cloud monitoring tools-nya dan itu terpisah-pisah. Nah, tanpa itu proses pencarian root cause itu menjadi lambat gitu. Nah, ini nanti relate kaitannya sama tadi MTTX measurement dari tim SRI gitu. Nah, dengan adanya TrueWatch dalam satu platform kita bisa melakukan korelasi langsung dari depan sampai ke belakang sehingga kita bisa tahu persis isunya itu ada di mana gitu kurang lebih. Dan plus kita sudah tadi punya AI capability untuk error analysis. Jadi itu cukup membantu dalam kita menentukan sebenarnya isunya ini ada di mana sih. Jadi dia nanti akan melakukan analisa terhadap error tersebut gitu ya. Dia akan kasih tahu possibility causes of errornya apa, lalu next recommended actionnya apa. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan troubleshooting lah. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Bu ya. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Oke, siap. Thank you, Mas Rian. Pertanyaan kedua, Mas Rian. Ini Ya, lumayan menarik. Faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan harga TrueWatch? Apakah ditentukan oleh jumlah pengguna, as a user, atau volume data, atau frekuensi monitoringnya? Dari Bapak Jonathan. ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Jonathan. Jadi terkait pricing, pricing kita itu komponennya beda-beda per masing-masing features, Pak. Jadi tadi kan kalau kita sempat bahas gitu ya, kita punya infrastruktur monitoring, ada APM, ada RAM dan lain-lain gitu. Nah, ini ada komponennya masing-masing, tapi yang jelas chargingnya adalah per usage, Pak. Jadi kita nggak menggunakan package gitu ya. Kalau di sebelah gitu ya, kalau kita compare ke sebelah ke kompetitor kita, biasanya mereka itu eh, charge berdasarkan agentnya. Sedangkan kita yang pertama itu enggak. Kita nggak ngecas based on agent. Jadi berapapun agent yang kita deploy di customer itu free gitu ya. Dan kita tidak mengenakan license ke masing-masing features gitu ya. Jadi ketika customer onboard ke TrueWatch, itu semua license-nya kita buka, tinggal nanti yang digunakan mana, itu yang dibayar. Jadi mirip-mirip dengan cloud usage ya. Kan cloud usage gitu ya. Jadi ketika misalkan AWS, ambil contoh AWS, Bapak onboard di AWS, semua produk tuh kebuka. Tinggal mana yang Bapak pakai, itu yang di-charge. Nah, kurang lebih sama. TrueWatch itu nanti seperti itu. Nanti charging per bulannya, tinggal dilihat usage-nya apa aja yang dipakai, itu yang akan di-charge ke customer. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, siap. Sudah, Mas Rian, untuk pertanyaan itu. Ada pertanyaan Iya, terakhir, Mas Rian. boleh. Aku mungkin juga tadi mendengar TrueWatch supporting 6 cloud. Tapi Ya, di sini ada pertanyaan dari Pak Nathan. Apa ya. mungkin bisa dideploy di on-premise? Oke, ya, Ya, jadi eh, terima kasih pertanyaannya Pak Nathan. Jadi pertama-tama TrueWatch ini kita SaaS platform ya Pak ya, itu yang pertama.
Nah, SaaS platform dalam artian sebetulnya customer nggak perlu musingin dia diinstal di mana gitu, karena SaaS platform itu nanti kita bisa koneknya lewat internet gitu, dan kita TrueWatch platformnya itu diinstal di salah satu cloud provider yang sudah ready di Indonesia gitu. Jadi kalau pertanyaannya TrueWatch-nya bisa berjalan di AWS atau enggak, sebetulnya bisa. Cuman kita SaaS platform, kita nggak perlu tahu underlying infrastrukturnya di mana. Tapi kalau mungkin pertanyaannya apakah kita bisa memonitor semua cloud yang ada saat ini di Indonesia, jawabannya bisa Pak. Kita bisa support tadi AWS, Azure, GCP, dan yang Chinese, Alibaba, Tencent, sama Huawei. Dan kita pun bisa support untuk monitoring on-prem server gitu ya. Jadi VMware, apalagi Red Hat gitu ya, Linux, Windows, ya itu kita bisa support semua. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Berarti sebenarnya karena dia SaaS ya, Mas ya. Jadi nggak peduli infranya apa. Ya, Yang penting ada nih kita bisa install di semuanya, di semua public dan juga bisa di on-premise untuk server. ya betul. Siap. Terima kasih banyak Mas Rian. Mungkin untuk Mas Rian sudah cukup 3 pertanyaan. Mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang bertanya nanti bisa langsung dihubungi oleh tim marketing kita apabila mungkin ada pertanyaan. Yang terakhir mungkin pertanyaan ke Mas Elmo yaitu di GSC. Pertanyaan terakhir untuk Mas Elmo, bagaimana model subscription di GS Katalis bisa lebih efisien dibandingkan metode tradisional? Mungkin kepada Mas Elmo dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Yana. Jadi dibanding metode tradisional, model subscription di GS Catalyst itu uh, bisa lebih efisien karena kita ngasih solusi itu nggak komprehensif, nggak cuma terbatas pada apa yang di-subscribe aja, tapi juga kalau misalnya subscription ini dan implementasi dari subscription ini nyenggol sistemnya perusahaan, itu bisa kita carikan solusi-solusi lain yang komprehensif. Jadi nggak terbatas pada satu solusi aja. Dan ini lebih efisien dibanding menghubungi vendor satu-satu, karena itu cenderung lebih costly kalau misalnya menghubungi vendor satu-satu. Mungkin menjawab ya, Mbak Yena. Oke, siap. Thank you Mas Elmo. Jadi lebih ke yang saya bilang, saya mention tadi di awal ya, mengenai katalog untuk semua produk.